Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 310. Davian menunduk. Tidak menjawab. Tidak membela diri. Namun suara lembut lainnya kemudian menyusul. "Maaf, Kak Din," lirih itu terdengar, mengguncang suasana. Siva, yang sejak tadi hanya berdiri diam, kini menunduk dan meremas jemarinya sendiri. Suaranya nyaris patah. "Sebenarnya, aku yang menyarankan ide ini. Tadi Davi jemput aku di bandara. Dia cerita semuanya, tentang Kak Aza, tentang Kak Din, dan tentang rasa bersalahnya. Aku yang menyuruhnya memanggil Kak Din dengan cara ini. Maaf, kami salah, kami hanya ingin Kak Din dengar langsung permintaan maafnya sebelum terlambat." Penjelasan Siva tak membuat hati Din merasa senang atau empati, dia merasa dipermainkan. Napasnya memburu, sorot matanya tajam menyala. Amarah yang dia tahan sejak dari rumah sakit Sukabumi kini tak bisa lagi dikekang. Tanpa peringatan, tangan Din mencengkeram kuat kerah kemeja adiknya, menariknya hingga wajah mereka nyaris bertemu. "Kamu tahu apa yang kamu lakukan, Davi?" Desisnya, rendah, tajam, namun penuh bara. Davian tak menjawab, tak berani melawan tatapan kakaknya. "Kamu bikin aku panik setengah mati di rumah sakit. Kamu bikin papa sampai sesak dadanya kambuh. Kamu bikin ibu nangis. Aku ninggalin istriku yang lagi koma, Davi. Yang belum tahu dia bisa bangun lagi atau enggak, cuma karena kamu main drama murahan begini." Cengkeraman Din makin kuat. Wajahnya mendekat, rahangnya mengeras. 60. Kamu pikir minta maaf bisa semudah ini? Kamu pikir satu rangkaian bunga, satu kalimat maaf bisa menghapus semua yang kamu hancurkan? Hah? Davian menelan ludah. Matanya berkaca-kaca, tapi dia tetap diam. "Kamu ngebohongin semuanya. Bahkan nyawa istri dan anak-anakku kamu permainkan, demi keinginan egoismu sendiri." Lanjut Din dengan suara bergetar. "Kalau kamu gak tahu gimana caranya minta maaf, diemlah. Jangan tambah dosa kamu pakai cara kotor kayak gini." Siva terkejut, menahan napas saat melihat Din mencengkeram Davian begitu keras. Namun dia tak bisa berkata apa-apa. Din melanjutkan, suaranya lebih berat, nyaris bergetar karena amarah yang tertahan. "Kamu bikin aku nyesel ninggalin Aza malam ini. Kamu berhasil bikin semua orang hancur, dan kamu berdiri di sini, bilang, aku cuma mau minta maaf." Dia akhirnya mendorong Davian ke belakang dengan kasar, membuat adiknya limbung ke tepi ranjang rumah sakit. Din menggeleng, napasnya berat dan penuh kecewa. "Aku bukan gak bisa maafin kamu, Davi, tapi hari ini, kamu bikin aku kehilangan sisa kepercayaan yang masih aku tahan buat kamu." Davian berdiri terpaku. Tubuhnya sedikit gemetar, bukan karena dorongan kakaknya tadi, tetapi karena rasa bersalah yang menghantam begitu kuat di dada. Dia menunduk, kedua tangannya mengepal, menahan air mata yang mulai menggenang. Dengan suara yang lirih dan bergetar, dia mencoba bicara. "Bang, aku minta maaf, sungguh, aku gak bermaksud." Namun Din tak memberi ruang. "Aku gak mau dengar," potong Din tajam. Matanya merah, suara parau menahan emosi yang terus membuncah. "Aku gak butuh penjelasan atau permintaan maaf dari kamu, Davi." Dia menatap lurus ke mata adiknya, dan untuk pertama kalinya, kalimat yang keluar dari mulut Din membuat dada Davian terasa seperti diremukkan. "Aku benci kamu, Davi." Suasana ruangan seketika membeku. Bahkan Siva yang semula ingin bicara, membatalkan niatnya. Tak ada yang bisa menyela saat itu. Din menatap adiknya dari jarak dekat, suara dan matanya penuh luka yang tak bisa disembunyikan. "Selama Azarin masih terbaring di ICU, selama calon anak kami belum jelas nasibnya,
sejak malam ini juga, aku sudah mati sebagai kakakmu. Kalimat itu terucap lirih, tetapi menghantam lebih keras dari teriakan. Dada Davian bergemuruh, air matanya jatuh tanpa bisa dia tahan lagi. Bang! Suara Davian bergetar hebat, bunga yang tadi dia pegang, sudah terjatuh di lantai. Din melangkah semakin menipiskan jarak di antara mereka dengan Davian yang kian terpojok. Napasnya memburu, bukan karena lelah, melainkan karena amarah yang sudah terlalu lama ditahan. Sorot matanya tajam, seperti pisau yang siap mengoyak siapapun yang ada di hadapannya. Saat akhirnya berhenti di hadapan Davian, suaranya keluar rendah, berat, namun menggetarkan. 61. B. Cuma satu hal yang hafus kainu tahges dati. Gerdean menggertakkan rahangnya. Kamu udah hancurin semuanya. Davian terkejut. Dia tetap berdiri di tempatnya, tak bergerak. Wajahnya tampak lebih pucat dari sebelumnya. Sorot matanya kosong, tetapi ada luka yang bergolak di dalamnya. Bang, aku tahu aku salah, ucap Davian dengan suara nyaris tak terdengar. Tapi tolong dengarkan aku dulu. Dengerin kamu. Din menyela dengan suara meninggi, dadanya naik turun. Saya udah cukup banyak ngasih kamu kesempatan, Davian. Tapi kamu selalu ulangi kesalahan yang sama. Egois. Gak pernah mikirin akibatnya. Dan sekarang kamu bikin saya ninggalin istri saya yang lagi koma, anak saya yang merengek minta tidur bareng ayahnya malam ini. Dia tertawa kecil, getir. Dan kamu pikir, saya harus datang ke sini buat dengar omong kosongmu. Davian menunduk. Suaranya pecah saat berucap, aku minta maaf, Bang. Aku beneran gak tahu lagi harus gimana buat nebus semuanya. Aku cuma pengen abang datang, supaya aku bisa bilang maaf. Buat semua yang udah aku rusak. Aku salah, aku bodoh, aku egois. Kamu bahkan gak bisa bayangin luka yang kamu ciptain, Davi, desisnya tajam. Istriku yang kamu buat luka, sekarang lagi berjuang antara hidup dan mati. Anakku mungkin akan kehilangan ibunya. Dan kamu pikir kata maaf cukup buat itu semua? Hah? Davian terguncang. Matanya basah. Air mata menggantung di pelupuk matanya, tapi ia menahan agar tak jatuh. Kalau aku bisa mundur waktu, Bang, aku bakal ganti semua ini. Aku rela, asal semuanya balik kayak dulu. Tapi aku tahu, aku gak bisa. Aku cuma bisa minta maaf. Meski abang gak akan pernah bisa maafin aku. Din mendorong pundak Davian, hingga Davian terjerambah di tempat tidur. Lalu menggeleng perlahan, menatap Davian seolah tak mengenalinya lagi. Kamu benar. Bisiknya lirih, tetapi mengiris. Saya gak bisa maafin kamu. Bukan cuma karena saya benci tapi karena saya udah gak percaya sama kamu, Davi. Dan kepercayaan itu, bukan sesuatu yang bisa kamu minta kapan kamu mau. Itu harus dijaga. Tapi kamu buang itu. Berkali-kali. Davian menatap kakaknya, pandangannya berkabut. Suaranya keluar semakin lemah, seolah mengerahkan sisa tenaganya untuk bicara. Aku gak minta abang percaya sekarang, aku cuma mau abang tahu, aku nyesel. Aku benar-benar nyesel, Bang. Din menatapnya tajam. Matanya merah, bukan hanya karena amarah, tetapi juga karena luka dan lelah. Hatinya hancur, tetapi wajahnya tetap tegar. Penyesalan kamu datangnya selalu telat, Davi. Dan kali ini, kamu gak cuma nyakitin saya, tapi juga orang-orang yang saya cintai. Istriku, anak-anakku, keluarga kita. Dia mengembuskan napas berat. Jadi simpan aja maafmu, karena untuk sekarang, saya udah gak punya tempat buat itu. Din berbalik badan, dengan rahang masih mengeras,
begitu tiba di pintu, dia berhenti dan kembali berkata, "Jangan pernah muncul di hadapanku lagi." 62. Ruangan itu sunyi. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar, berpacu pelan seperti sisa napas dari harapan yang hampir padam. Davian duduk di sisi tempat tidur rumah sakitnya, bahunya merosot, tatapannya hampa. Di hadapannya, Siva berdiri dengan wajah syarat penyesalan. "Dav, maaf, ya. Aku buat semua makin kacau," ucap Siva pelan, namun suaranya mengandung getar. Matanya menatap Davian dengan dalam, penuh rasa bersalah. Dia tahu, niatnya membantu justru menjatuhkan pria itu lebih dalam ke jurang penolakan. Semula dia hanya ingin memberi Davian kesempatan, satu celah kecil untuk menebus kesalahan. Namun, rencana mereka malah menjadi percikan yang memicu ledakan besar dalam hubungan keluarga itu. Siva perlahan berjongkok, menjaga jarak yang pantas. Dia menunduk, menahan air mata yang hampir tumpah. "Aku benar-benar minta maaf, Dav, maaf sudah membuat semuanya jadi kacau." Davian tersenyum miris, getir seperti luka yang sudah terlalu sering disentuh. "Kamu dengar sendiri, kan, tadi?" bisiknya. "Abang bilang dia gak punya adik seperti aku. Dan siang tadi, Papa bilang dia gak ingin lihat wajahku lagi." Matanya menatap jauh, menerobos dinding kamar seolah melihat tempat yang lebih baik dari keadaannya sekarang. "Aku cuma ingin minta maaf, sebelum aku pergi ke Mesir. Aku pengen balik ke sana dengan hati tenang. Selesain kuliah, bawa prestasi, dan pulang ke rumah lagi. Bawa sesuatu yang bisa dibanggain. Tapi lihat aku sekarang, Siva. Jangankan membanggakan, bahkan hidupku pun gak ada artinya lagi buat keluarga aku." Tangan gemetarnya mengusap wajahnya yang masih basah oleh air mata yang belum sempat kering. Siva berdiri cepat, menahan isak, lalu berkata dengan nada yakin meski suaranya bergetar. "Aku akan bicara sama Kak Din," katanya mantap. "Dia gak mungkin sebenci itu sama kamu, Dav. Darah itu lebih kental dari air. Mungkin sekarang dia marah, kecewa, tapi aku yakin, hatinya gak sekeras kata-katanya." Siva melangkah cepat ke arah pintu, hendak pergi, namun suara Davian menghentikannya. "Kamu gak kenal Bang Din, Siva," katanya dengan suara nyaris berbisik, namun jelas. "Sejak dia menikah sama Mbak Asa, dunia dia cuma Mbak Asa. Dia hidup buat perempuan itu. Dan siapapun yang bikin perempuan itu menderita, siapapun, akan dia benci habis-habisan. Termasuk aku." Siva menggeleng cepat, menolak menyerah. "Kak Din cuma emosi. Dia manusia, Dav. Semua manusia bisa bicara sesuatu yang gak mereka maksud saat marah. Aku tetap akan coba bicara. Soal hasilnya, itu urusan nanti." Sebelum Davian bisa mencegahnya lagi, Siva sudah memutar kenop pintu dan berlari keluar. Suara langkah sepatunya menggema di lorong rumah sakit yang mulai sepi. Napasnya memburu, bukan karena lelah, melainkan karena waktu yang terus mengejarnya. Hatinya diliputi harap, bahwa mungkin, hanya mungkin, Din masih ada di parkiran dan belum pergi. Langkah Siva tergesa, menembus udara dingin malam Jakarta, berharap bisa menjangkau kembali pria yang kini menyimpan bara luka di dalam hatinya. Begitu tiba di parkiran rumah sakit, pandangannya menyapu cepat, mencari sosok Din yang tinggi dan mencolok. Detaknya berpacu, bukan karena langkah tergesa, tetapi karena keberanian yang dipaksakan untuk menghadap pria yang nyaris seperti gunung beku malam ini, tak tergoyahkan, tak tersentuh. Matanya menangkap Din tengah berbicara dengan seorang pria berseragam. Dia menebak pria itu sopir. 63. Kantor Din. Tanpa buang waktu, Siva melangkah pasti ke arah mereka dan berdiri di hadapan lelaki bertubuh jangkung itu.
Din mendongak, ekspresinya berubah. Alis kirinya terangkat, mencampur antara heran dan ketidaksukaan. Ketegangan tergambar jelas di sorot matanya. Sementara sang sopir, menyadari ketegangan yang menguar, segera berpamitan dan melangkah menjauh menuju mobil. Siva menyatukan kedua telapak tangannya di dada, tubuhnya gemetar namun wajahnya bulat dengan tekad. Maaf, Kak Din, semua ini salahku. Bukan Davian. Aku yang beri dia ide itu, aku yang memintanya memanggil kakak ke sini, ucap Siva, suaranya nyaris bergetar namun jelas. Din menghela napas panjang. Kamu gak perlu ikut campur, Siva. Ini urusan saya dan adik saya. Pria itu berbalik, berniat melangkah menuju mobil yang terparkir di antara dua mobil lainnya. Namun, Siva cepat-cepat berlari, berdiri di hadapan Din, tangan terbuka seolah menjadi tembok terakhir. Mata gadis itu berkaca-kaca, bibirnya bergetar menahan kata-kata. Kalau Kak Din gak dengarkan aku kali ini, aku yang akan jadi orang paling berdosa dalam hidup Davi. Aku akan jadi orang paling bersalah. Din terdiam. Tangannya yang sempat menyentuh handle pintu kini mengepal. Tatapannya tajam menusuk, namun suaranya tetap terkendali, meski dingin. Aku gak membenci Davian cuma karena kejadian tadi, Siva, ucapnya lirih, tetapi tegas. Aku membencinya karena dia penyebab istriku terbaring koma di ruang ICU. Karena dia menuduh istri saya atas sesuatu yang bahkan tidak pernah dia pahami. Jadi berhenti menembelah anak itu. Kalau dia merasa bersalah, biarkan rasa itu tertanam dalam-dalam di hatinya, agar dia tahu seberapa besar dampak dari perbuatannya. Siva menggeleng cepat, air mata menggenang di pelupuk matanya. Davi itu adik Kak Din. Dia gak pantas dihukum seperti ini, dia memang salah, iya, dia akui itu, dia sesali itu. Tapi, apa pintu maaf benar-benar udah tertutup buat dia? Din menatapnya sejenak, lalu tersenyum kecil, senyum getir yang sama sekali tak membawa kehangatan. Kalau kamu di posisi saya, Siva, katanya pelan, namun tajam. Punya pasangan yang dihina, disakiti, lalu hampir kehilangan nyawanya karena orang yang seharusnya menjadi bagian dari keluarga, apa kamu bisa tersenyum dan berkata, tidak apa-apa? Apa kamu bisa memaafkan semudah itu? Din menghela napas berat. Aku masih menghargaimu sebagai adik dari Safa. Jadi tolong dijaga, jangan sampai saya pun ikut membencimu. Siva terdiam. Lidahnya keluh. Bahkan hatinya pun bergetar hebat. Din melangkah lagi, hendak benar-benar pergi, tetapi sebelum pintu mobil terbuka sepenuhnya, suara Siva kembali menahannya. Kalau Kak Din masih menghargai aku sebagai adiknya Kak Safa, kenapa Kak Din gak mendengarkan aku? Serunya, suara Siva mulai pecah. Davian gak minta banyak, Kak. Dia cuma ingin dimaafkan. Dia ingin dikenali lagi sebagai adik oleh kakaknya sendiri. Kalau Kak Safa masih hidup, aku yakin, dia gak akan pernah setuju suaminya bermusuhan sama adik kandungnya sendiri. Din membeku. Punggungnya kaku, seolah kalimat itu menusuk hingga ke dasar hatinya. Angin malam seakan berhenti berhembus. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Kalau Safa masih hidup, dia akan menangis melihat adiknya dijadikan tameng untuk memancing saya keluar dari rumah sakit, sementara istri saya sedang berjuang antara hidup dan mati.